perkalian silang antara vektor dengan vektor. Kita ingat kembali materi di pertemuan sebelumnya, ada namanya perkalian titik antara dua vektor. Perkalian titik dua vektor hasilnya adalah, apa hasilnya? Vektor. Perkalian titik dua vektor Skalar. hasilnya adalah Skalar. 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 Hasilnya adalah skalar. Kalau perkalian skalar dengan vektor hasilnya adalah skalar dengan vektor. 2 dikali dengan vektor Vektor. A. Hasilnya adalah Vektor. ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk perkalian titik hasilnya skalar, walaupun dia vektor dengan vektor hasilnya adalah skalar, kayak gitu berupa bilangan. Sedangkan perkalian silang dua buah vektor ini hasilnya adalah tetap vektor. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi terkait cara menggambar vektor, kalau vektornya itu dimensi 2, kayaknya sudah bisa semua ya, karena di pertemuan pertama pun sudah diberikan soal menggambar vektor, boleh menggunakan kalau misalnya 2,4, vektor A 2,4, boleh kita buat 2 itu ke arah Kanan, Bu. ke arah kanan, 4 itu ke arah Atas, Bu. atas, seperti itu ya, boleh kita buat seperti itu. Atau kita juga boleh menggambarkan pada bidang kartesius seperti ini ya, di ada sumbu X, koordinat sumbu X, sumbu Y, yang dimana ketika 2,4 berarti artinya kita menggambar, kita membuat titik pangkal dan titik ujungnya. Titik pangkalnya adalah 0,0, Bu. 0,0. Titik ujungnya adalah, kalau 2,4 vektornya berarti titik ujungnya adalah 2,4. iya 2,4 juga. Tinggal kita gambarkan aja. Titik pangkalnya 0,0, titik ujungnya adalah 2,4. Dapatkan nanti vektornya gitu ya. Sama seperti yang ini. Ketika vektornya adalah 5i ditambah 6j, berarti titik pangkalnya adalah 0,0, titik ujungnya adalah 2,4, Bu. 5i ditambah 6j yang Oh, ini loh. 5i tambah 6j berarti 5,6, Bu. 5,6. Berarti kan 5i ini kan berarti 5 satuan di X, 6 satuan di Y. Seperti itu ya. Sama seperti kita menentukan titik, berarti kita tentukan titik 5,6. Ini, maka vektor P itu adalah yang ini. Dari 0,0, 5,6. Seperti itu kayaknya kalau dimensi 2 sudah pada bisa semua cara menggambar vektornya. Tapi bagaimana kalau dimensi 3? Dimensi 3 berarti kan koordinatnya X, Y, dan Z. Sebenarnya untuk ketentuan posisi dari koordinat X dan Y dan Z ini sebenarnya nggak ada patok, maksudnya nggak ada, dia harus X tuh ke arah sini, Y tuh kayak gini, Z tuh seperti ini, nggak ada ketentuannya seperti itu, gitu ya. Sebenarnya boleh bentuk yang lain. Ada berapa yang Ibu lihat, ada yang menggambar seperti ini, maksudnya letak dari sumbu X, sumbu Y-nya seperti ini, ada juga yang berbeda ya. Jadi nggak ada ketentuan baku harus bentuknya tuh seperti ini. Kalau yang dimensi 2 kan sudah tahu nih. Kalau yang horizontal adalah X, vertikal adalah Y, gitu ya. Kalau yang untuk dimensi 3 nggak ada ketentuannya. Harus yang apa namanya, kiri ke kanan itu harus X, depan belakang itu harus Y, nggak ada ketentuannya, gitu ya. Nah, kalau yang ini yang Ibu gunakan bentuknya seperti ini. Kalau ini kan terlihat bahwa ini sumbu X, tapi yang positifnya, yang negatifnya yang mana? Berarti negatifnya ini masih panjang sebenarnya sumbunya ini. Sini ya, kalau kita mau panjangin ini bisa kita panjangi kayak gitu. Berarti kalau misalnya diketahui ini min 5, berarti letak dari min 5 itu ya berada di belakang sini. Gitu posisinya, ya. Sedangkan kalau Y-nya negatif, berarti letaknya di sini nih, kita perpanjang lagi dia di sini. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini soalnya min 9K, berarti dia kan negatif tuh, negatif di Z ya. Negatif di Z, makanya dia dibikin seperti ini, dipanjangi dia sampai ke bawah. Seperti itu ya, bisa dipahami? Artinya,
Untuk sumbu X ini, dia berada di depan belakang, sumbu Y berada di kanan dan kiri, sumbu Z di atas dan bawah, gitu. Jadi kebalikannya itu adalah posisi yang negatif. Nah, selanjutnya gimana cara kita menggambar 5i ditambah 8j dikurang 9k? Berarti kan kita harus meletakkan dulu nih. Berarti 5 satuan di sumbu X, 8 satuan di di Y, min 9 di Z. Gitu ya. Kalau ini kan bisa kita menentukannya nih. Selanjutnya gimana kira-kira? Ada yang tahu? Cara menggambar tugas yang pertemuan sebelumnya gimana untuk dimensi 3? Selanjutnya diapakan lagi titik itu? Apakah langsung dihubungkan nih? Ini dihubungkan ke sini, langsung ke sini, atau gimana? Ada yang mau menjelaskan? Gimana prosesnya? Dinda mau Gimana, Dinda? kalau di tugas Dinda kemarin Dinda buatnya 8 satuan ke kanan dulu, baru 5 satuannya ke atas, Bu. 5 satuannya ke atas. Oke. Oke ya, berarti sama seperti dimensi 2 ya. eh Sebenarnya kita juga menghubungi antara sumbu X dengan sumbu Y dengan sumbu Z. Kalau yang ini Ibu masih prosesnya itu karena di sini 5i, berarti kan mulai dari sini ya, 5 satuan di X ini. Kita bergerak ke Y. Ke Y itu berapa satuan berarti bergeraknya? 8 satuan. Makanya kita bikin garis yang sejajar dengan sumbu Y sepanjang sebesar 8 satuan seperti itu. Gitu ya. Nah, lalu kita hubungkanlah dia. Dan ini yang dihubungkan garis yang di sini, ini adalah dia sejajar dengan sumbu X. Bentuknya seperti bidang datar. Bidang datar apa ini? Jajar genjang, Bu. Jajar genjang ya, bentuknya seperti ini. Jadi kita membuat garis yang sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu sumbu Y. Sorry, ini sejajar sumbu X, yang ini sejajar dengan sumbu Y kayak gitu. Yang ini besarnya adalah 8 satuan karena kan dia bergerak ke 8J kayak gitu. Jadi besarnya itu 8 satuan sama seperti sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Maka disinilah muncul titiknya kayak gitu. Di sini ya titiknya. Nah, lalu dari sini baru kita bergerak lagi dia ke Z. Di sini dibilang Z-nya itu min 9. Berarti dia kan ke bawah tuh kalau min 9 ya. Nah, berarti dari sini 9 satuan ke bawah. Maka inilah titik 5,8, min 9 kayak gitu. Maka vektornya yang mana? Vektornya itu adalah titik pangkalnya di sini, titik ujungnya di sini. Ini adalah vektornya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami cara menggambar vektor di dimensi 2, 3? Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, Bisa, Bu. garis yang kita hubungkan yang dia bergerak ke 9 satuan ke bawah itu dia sejajar dengan sumbu Z. Karena kan dia ke ke bergerak searah Z kayak gitu ya. Makanya dia sejajar dengan sumbu Z seperti itu. Maka inilah titik 5,8,9 yang akan menjadi titik ujung, lalu kita hubungkan dengan titik 0,0,0. Maka inilah vektor OA seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita menghubungkan, kalau ini kan Ibu cuma menghubungkan antara sumbu X bergerak ke Y, maka inilah titiknya. Dari titik ini mau bergerak lagi ke Z, maka dia sejajar dengan sumbu Z kayak gitu ya, sehingga titiknya ini yang menjadi titik ujung. Tapi sebenarnya bisa juga kita menggambarkan seperti ini. Jadi masing-masing sumbu itu kita hubungkan sama seperti dimensi 2, berarti kan 1,2 kita hubungkan dia menjadi titik 1,2 kayak gitu ya. Nah, berarti ini 5 dengan 8 kita hubungkan
Sama seperti yang tadi sih sebenarnya titiknya ya. Ini titik pertama yang dimana kita menghubungkan X dengan Y, gitu ya. Lalu kita menghubungkan lagi Y dengan Z. Berarti kalau kita menghubungkan Y dengan Z, berarti yang dimana garisnya pun yang kita hubungkan itu dia sama persis sejajar juga dengan sumbu, ini sejajar dengan sumbu Y, ini sejajar dengan sumbu X. Maka garis yang kita hubungkan antara Y dengan Z ini juga sejajar dengan Y dan Z, kayak gitu. Nah, ini dia bergerak apa namanya? Ke bawah karena kan min 9 ya. Besarnya adalah 9 satuan ke bawah, lalu ini pun dihubungkan 8 satuan ke kanan, kayak gitu. Maka inilah titik antara Y dengan Z, kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami? Berarti kita menghubungkan antara sumbu X dengan Y dengan Z, apalagi satu lagi yang kita hubungkan? Apa nih yang mau kita hubungkan lagi? Kan koordinat sumbu koordinatnya ada 3 nih. Kalau kita kombinasikan 3 ini, maka antara X dengan Y dengan Z. Satu lagi apa? X sama Jangan cepet nih ya ditutup. Nggak jelas suaranya, coba ulang. X sama Z, Ibu. X sama Z, ya. X sama Z ya. Kita menghubungkan X ini dengan Z, kayak gitu ya. Maka kita mulai dari 5 ini. 5 ini kita mau hubungkan ke min 9, berarti kan kita akan membuat garis yang sejajar dengan sumbu Z. Panjangnya berapa satuan? Panjangnya? Panjangnya berapa satuan? 9, Ibu. 9 satuan, gitu ya nih. Mungkin karena biru juga ya, jadi agak tertimpa nih. Jadi 9 satuan. Nah, setelah itu kita kan mau menghubungkan nih X dengan Z ya. Ini sudah sejajar dengan sumbu Z. Berarti ada lagi garis yang menghubungkan ini dengan 9 itu sejajar juga dengan sumbu X. Maka jadinya seperti ini. Ini nih nggak tahu ya, dia bergeser aja nih. Sebenarnya dia sudah pas tadi Ibu bikin. Jadi ini sebenarnya dia sama gitu ya. Bisa dipahami lah ya. Jadi ini sebenarnya titiknya tuh sudah berhimpitan di sini. Maksudnya garis ini dengan garis ini berhimpitan sehingga menjadi titik di sini gitu ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan, karena ini dimensi 3, pasti bentuknya adalah bangun ruang. Kira-kira bentuk seperti apa sih ini bangunnya? Sudah, Kubus, Ibu. ya seperti kubus ya, seperti kubus. Maka kalau misalnya kita kayaknya ada yang masih ada kurang ya, masih ada yang kurang sisinya karena di sisi yang bawah ini dan sisi samping ini belum terbentuk dengan jelas gitu, belum terbentuk, belum ada garis yang menghubungkannya. Sehingga kita hubungkanlah eh, dari titik ini gitu, kita bentuk dia menjadi sama dengan yang di atas kayak gitu. Berarti dari sini kita bentuk garisnya, berarti yang ini berarti sejajar dengan sumbu Z gitu ya. Berapa satuan? 9 satuan juga. Berarti sampai di sini nih, 9 satuan. Nah, setelah itu dari sini dengan titik yang baru kita bentuk tadi, kita tarik garis yaitu yang sejajar dengan sumbu Y. Berapa satuan? 8 satuan gitu ya. Lalu dari sini ke sini sejajar dengan sumbu X. Berapa satuan? 5 satuan. Maka terbentuklah bangun ruang. Ya. Nah, maka titik yang baru terbentuk inilah yang merupakan titik 5,8, min 9 yang menjadi titik ujung. Nah, inilah merupakan vektor OA seperti itu. Sama seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi kan dia langsung nih dari titik ini langsung turun 9 satuan, langsunglah ini merupakan titiknya. Sebenarnya kalau kita gambarkan dia menjadi bangun ruang seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya minggu depan keluar soal gambar vektor 3 dimensi, berarti sudah bisa ya. Jadi gambar kalau yang diminta bentuk dia menjadi apa? Seperti bangun ruang seperti ini, berarti gambarnya seperti ini. Jadi silakan dipersiapkan, boleh bawa kertas yang apa? Yang mudah untuk
menentukan satuannya, yang pakai itu tanda kertas apa? Yang kotak-kotak itu boleh ya. Oke, lanjut ke hasil kali silang atau perkalian silang ya. Yang dimana hasil kali silang dua buah vektor itu hasilnya adalah vektor. Ya, seperti namanya silang, berarti ya simbolnya pakai silang juga. Simbolnya pakai silang juga. Ya, jadi ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B, yang dimana hasil dari vektor itu adalah suatu vektor baru dimisalkan dengan C. Dan definisi dari vektor ini, perkalian silang vektor ini, eh, sebagai hasil kali antara besaran-besaran vektor-vektor A dan B, dan sinus sudut theta antara keduanya, dan ada perkalian dengan vektor satuan. Jadi di sini ada vektor satuan. Jadi A cross B atau A silang B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan sin theta yang merupakan sudut yang dibentuk vektor A dan B, lalu dikali dengan vektor satuan yang menunjukkan arah dari A cross B. Gitu ya. Jadi ada vektor satuan. Masih ingat ya cara mencari vektor satuan dari suatu vektor? Misalnya ada vektor A 2,3, maka vektor satuannya adalah 2,3, vektor satuannya apa? 2i tambah 3j. Apa? 2i tambah 3j. 2,3 tadi ya. 2,3. Kalau mencari vektor satuan itu gimana sih cara mencarinya ya? Kita membutuhkan apa? Kita sudah punya vektor A nih, 2,3 atau 2i ditambah 3j. Maka kita butuhkan apa lagi untuk menentukan vektor satuannya? Kita butuh apa? Ada vektor A 2i ditambah 3j. Yang diminta adalah vektor satuan A. Maka gimana? Akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini akar dari 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Ini untuk mencari apa? Apakah kita letakkan di sini langsung? Iya. Akar 13 kah? Akar 13 ya vektor satuannya? Ih, Iya. vektor A per norm A bukan, Bu? Iya, vektor A per normnya ya, atau panjang vektornya itu. Gitu ya. Jadi kalau yang ini yang disebutkan tadi itu merupakan panjang vektornya. Ini panjang vektor. Panjang vektor. Jadi kalau vektor satuan ya 2i ditambah 3j ini, 2i ditambah 3j ini yang kita bagikan dengan akar 13. Namanya vektor satuan, namanya vektor, berarti bentuknya adalah dalam bentuk vektor kayak gitu. Kalau kita pisah seperti ini. 3j per akar 13. 3 per akar 13j. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Untuk yang U di sini adalah vektor satuan. Tapi yang menunjukkan arah dari A cross B. Oke, lalu kalau seandainya sama seperti di perkalian titik, ketika perkalian titik dua buah vektor tidak diketahui sudutnya, maka kita menggunakan definisi kalau tidak diketahui tidak diketahui sudutnya, kita menggunakan definisi apa untuk menyelesaikannya? A dot B sama dengan
Lalu ini gimana nih kalau disuruh mencari perkalian titiknya? Gitu deh sih. Kan ada tugas juga nggak sih untuk perkalian titik? Lupakah atau gimana nih? Perkalian titik kalau tidak diketahui sudutnya. Jadi gimana cara kita mencari perkalian titiknya? Ya man. Dikalikan dengan yang bersesuaian, Bu. Kalikan dengan yang bersesuaian di vektor yang lain ya, gitu ya. Artinya ketika 2i ini berarti komponen vektornya yang dikalikan ya. Berarti 2 ini dikalikan dengan min 3 kayak gitu ya. Ditambah 3 dikali dengan 2 ditambah min 4 dikali dengan 2. Rasanya Ibu juga ada memberikan contoh yang dimana hasil dari A dot B itu menjadi A1 dikali dengan B1 ditambah A2 dikali dengan B2 ditambah A3 dikali dengan B3. Itu sudah Ibu jelaskan rasanya juga di contoh pun sudah jelas kenapa bisa hasilnya adalah itu. Sedangkan komponennya itu kan bisa jadi perkalian antara 2i dengan 2j, 2i dengan 2k kayak gitu kan. Karena namanya perkalian ini cuman operasinya aja yang berbeda di sini. Cuman operasinya aja. Kalau yang kita tahu dia perkalian biasa kan kita sudah tahu ya kalau perkalian biasa gimana cara menyelesaikannya. Mana kursornya nih? Bentar, kok hilang pula kursornya. Bisa deh. Oke lah, berarti kalau yang ini A dot B 2 dikali dengan min 3 hasilnya adalah 2 kali Min dengan min 6, 3 min 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 6, 6 gitu ya. Lalu ditambah 3 dikali dengan 2 6, Bu. 6 ditambah min 4 dikali dengan 2 Min 8, Bu. min 8. Ya udah tinggal kita jumlahkan berapa hasilnya gitu. Itu merupakan untuk perkalian titik. Nah, kalau perkalian silang sama juga ketika dia tidak diketahui sudutnya, kalau tadi kan definisinya diketahui sudut ya, ada sin theta. Kalau A dot B kita menggunakan fungsi A kurus B itu pakai sin theta. Kalau perkalian titik kita menggunakan Cos theta. ini ya cos theta. Kan di tugasnya udah belum sih? Tugasnya sudah dikerjakan belum tugasnya? Sudah, Bu. Iya kan? Maksudnya kan di tugas pun sudah ada nih soal ini kayak gitu. Maksudnya menggunakan rumus yang pakai cos-cos ini. Karena kan yang ditanya sudut kayak gitu. Ya, lalu ingat kalau perkalian titik pakai cos, perkalian silang pakai sin. Tapi setelah dikalikan sin, dia ada dikalikan lagi dengan vektor satuan gitu ya. Nah, lalu kalau untuk perkalian silang, kalau tidak diketahui sudutnya, kita menggunakan formula ini. Ya, di mana vektor yang ini, vektor untuk perkalian silang ini untuk vektor yang berada di dimensi 3. Kalau dimensi 2 dia nggak bisa dikalikan silang. Bisa dipahami? Perkalian silang hanya untuk vektor yang berada di dimensi 3. Gitu ya. Nah, gimana cara mencari perkalian silang dari dua buah vektor ketika tidak diketahui sudutnya? Kita mengubah vektor itu menjadi matriks. Matriks 3 kali 3. Yang dimana baris pertama itu isinya adalah vektor basis. Vektor basis I, J, K. Dia harus berurutan ya. I, J, K. Yang dimana I ini untuk baris kedua itu isinya adalah komponen vektor dari vektor pertama.
Untuk baris ketiga, komponen vektor di vektor kedua. Jadi kalau sudah kita bentuk dia matriks 3 kali 3, lalu kita mencari apa ini? Mencari determinan matriks. Masih ingat ya cara mencari determinan matriks? Kita menggunakan apa yang ini namanya? Ada matriks nih, ini matriks kita. Lalu nambah lagi nih barisnya. Kolomnya. Kolom 1, kolom 2 diletakkan di kolom 4 dan 5. Ini menggunakan metode apa namanya? Metode apa? Menggunakan metode. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Kurang dengar, Bu. Yang lain juga nggak jelas mendengar suara Ibu kah? Maaf Bu, sebelumnya kayaknya suara Ibu agak kekecilan kalau di kami Bu. Iya, maksudnya ketika suara Ibu memang kecil, tolong disampaikan ya. Jadi biar Ibu nggak berulang-ulang bertanya kayak gitu. Ya, maksudnya kita sama-sama puasa juga. Eh, Ibu lagi kurang sehat, jadi ketika memang suara Ibu kecil, tolong disampaikan lah kayak gitu ya. Jangan eh, diam-diam aja kayak gitu. Ya, tolong disampaikan. Oke lah, ini kita menggunakan metode Sorus untuk mencari determinan matriks. Dan metode ini pun sudah dipelajari, sudah bisa semua cara mencarinya. Jadi akan penambahan kolom keempat dengan 5 dengan isi komponennya itu sama dan kolom 1 dan 2. Tinggal dikalikan saja. Gitu. Bisa ya? Kita lanjut. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah dikalikan, maka jadinya seperti ini. Tadi sudah disampaikan bahwa perkalian silang dari dua buah vektor hasilnya adalah vektor. Jadi setelah dikalikan komponen ini dengan ini, dikurangkan hasilnya adalah vektor. Jadi dalam bentuk IJK juga, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sama seperti di perkalian titik. Perkalian titik pun kita ada seperti ini juga ya, yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang dimana kita menerapkan definisi geometris yang menggunakan fungsi trigonometri. Karena di sini perkalian silang pakai sin. Pakai sin. Jadi ini adalah perkalian silang antara vektor basis, ya. I cross I. Berdasarkan definisi geometri, ini panjang vektor I dikali dengan panjang vektor I dikali dengan sin 0 derajat. Vektor basis yang sama, sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Gitu ya. Begitu juga dengan J cross J, K cross K. Sudutnya adalah 0 derajat. Suara Ibu sudah jelas nggak ya? Nanti Ibu sudah berteriak-teriak di sini tapi nggak jelas pula di sana. Jelas, Bu. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya lupa apa yang Ibu tanyakan, nggak masalah kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. I cross J. Kalau yang ini tadi Ibu bilang sudutnya adalah 0 derajat. Sedangkan U di sini yang merupakan arahnya, karena di sini dia sudah I, panjang vektor I itu adalah 1, panjang vektor I juga 1, sin 0 adalah sin 0 0. sin 0 0 ya. Sin 0 adalah 0, maka mau dikalikan berapapun U di sini, apapun bentuknya dia tetap 0 gitu ya. J cross J, ini 1 dikali 1 dikali 0 dikali dengan vektor satuan, tetap dia 0. Jadi I cross I, J cross J, K cross K hasilnya adalah 0. Sedangkan I dot I, J dot J, K dot K hasilnya adalah kalau perkalian titik yang di minggu lalu, I dot I hasilnya sama dengan 1 Ibu. 1 ya, hasilnya sama dengan 1. Berarti yang selain vektor basis yang berbeda dikalikan titik, maka hasilnya adalah 0. Jadi dia kebalikannya ya. Kalau di vektor perkalian silang ini,
vektor basisnya sama, yang dikalikan hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, gimana kalau perkalian silang antara I dengan J? Kita gunakanlah rumus yang ini, berarti kan panjang vektor I dikali dengan panjang vektor J dikali dengan sin 90 derajat. Kenapa sin 90 derajat? Kenapa sin Karena jarak antara I sama J itu jaraknya 90 derajat, Bu, sudutnya. Oke, jadi besar sudut yang terbentuk I dengan J ini adalah 90 derajat. Artinya adalah koordinat sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ini kan tegak lurus ya. Mereka saling tegak lurus. Makanya sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Kayak gitu. Sin 90 sama dengan 1. Gitu ya. Ini 1, ini 1. Sudah pada tahu karena vektor basis panjang vektornya adalah satu satuan. Makanya ini 1 dikali 1. Sin 90 adalah 1. Sedangkan arahnya gimana? Kayak gitu. Kalau tadi kan mau kita cari pun tetap dikalikan 0, hasil juga 0. Sedangkan ini, karena di sini sudah 1, 1, 1, hasilnya adalah 1, nggak mungkin juga kita abaikan arahnya di sini. Gitu ya. Maka untuk menentukan arah dari perkalian silang antara I dengan J, itu kita mengikuti arah jarum jam. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dalam bentuk koordinat seperti ini I yang sejajar dengan sumbu X, J sejajar dengan sumbu Y, K sejajar dengan sumbu Z, maka perkalian silang antara vektor basis ini kita melihat searah ya, berlawanan jarum jam. Nih, berarti I cross J, maka arahnya adalah K. Perkalian silang antara I dengan J, hasilnya adalah K. Perkalian silang antara J dengan K, arahnya vektor basisnya adalah I. Perkalian silang antara K dengan I, vektor satuannya adalah J. Seperti itu. Itu kalau dia searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Tapi kalau searah jarum jam, misalnya I cross K, ya kan ini kan searah jarum jam ya, maka tandanya negatif. Dia tetap searah J, tapi negatif J. Gitu. I cross K. I cross K, vektor satuannya adalah min J. Karena dia searah jarum jam. Nih, dia searah jarum jam. Maka arahnya adalah vektor basis J tapi negatif. Gitu. Lalu kalau K cross J, berarti Min I, Bu. gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau searah Bisa, Bu. jarum jam tambah negatif. Kalau berlawanan dia tetap vektor basis itu tanpa ada negatifnya. Gitu ya. Maksudnya dia tidak berbalik arah. Gitu. Nah, makanya di sini I cross J, I cross J, I cross J, makanya K di sini. Ini K. Maka ketika 1 dikali 1 dikali 1 dikali K, hasilnya adalah K. I cross K, dia searah jarum jam. Maka hasilnya adalah, nih kan berarti kan panahnya kan berlawanan tuh. Hasilnya adalah J, tapi karena berlawanan, maka jadi negatif. Gitu ya, makanya min J. Jadi perhatikan panah ini saja sih ya. Jadi panah ini mengikuti berlawanan arah jarum jam. Kayak gitu. Ya begitu juga dan K cross J, maka hasilnya adalah min I. Seperti itu. Bisa dipahami? Untuk perkalian silang ini? Bisa? Jadi masing-masing vektor basis ini, ya, vektor basis ini sudutnya itu 90 derajat karena saling tegak lurus. Karena kan dia kan berada sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat ini.
Dan yang terbentuk sudutnya adalah 90 derajat. Makanya 90 derajat gitu ya. Ya, kita lanjut. Ini sebenarnya cuman dalam bentuk tabel yang dimana I cross I hasilnya adalah 0. Ini sudah apa hasil dari perkalian silang itu. Gitu ya. Jadi ini dipindahkan dalam bentuk tabel, hasil yang sudah didapatkan tadi dipindahkan dalam tabel ini. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifat perkalian silang. Nah, kita masuk ke sifat-sifat perkalian silang. Di sini ada 3 vektor A, B, dan C. Lalu M itu adalah bilangan real yang disebut dengan skalar. Lalu maka berlakulah A cross B itu sama dengan min B cross A. Dan dia tidak sama dengan B cross A gitu ya. Jadi di sini langsung dibilang dia itu tidak berlaku sifat komutatif atau hukum komutatif yang kita sebutkan A cross B itu dia tidak sama dengan B cross A, tetapi dia sama dengan min B cross A kayak gitu. Kalau mau dibuktikan silakan nanti dibuktikan ya, karena kalau yang sifat-sifat ini sudah kebenarannya sudah pasti benar, tapi perlu dibuktikan kayak gitu ya. Nah, A cross B sama dengan min B cross A. Dia tidak berlaku hukum komutatif. Ya, yang B, A cross B ditambah C itu sama dengan A cross B ditambah dengan A cross C. Berarti dia berlaku sifat distributif. Lalu yang ketiga, ada skalar dikalikan, ini perkalian biasa. Ya, perkalian biasa yang dimana hasil kali silang dua buah vektor hasilnya adalah vektor gitu ya. Jadi makanya ini skalar dikalikan dengan vektor, dia perkalian biasa kayak gitu ya. Ketika M dikali dengan A cross B itu sama dengan M dikali dengan A, ini hasilnya adalah hasil yang ini adalah Vektor dikalikan skalar M. dia M A. hasilnya tetap vektor gitu ya. Maka vektor cross vektor gitu. Ini bisa kita selesaikan gitu ya. Lalu ini vektor dikali dengan ini juga vektor, ini bisa diselesaikan. Dan yang ini pun sama, ini vektor dikali dengan skalar. Ya, ini perkalian biasa. Artinya bentuk yang ini sama dengan ini juga hasilnya, sama juga kalau bentuknya seperti ini, sama juga kalau bentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Lalu yang D, A cross A itu sama dengan 0. Jadi perkalian vektor yang sama dikalikan silang, hasilnya sama dengan 0. 0 ini apa di sini? 0 apa di sini? Vektor, Bu. Iya, vektor ya. Karena ini kan perkalian vektor dengan vektor. Maka hasilnya pasti vektor juga. Gitu ya. Lalu hasil dari panjang vektor A cross B itu sama dengan luas sajaran genjang dengan sisi A dan vektor B. Gitu ya. Jadi kalau mau membuktikan silakan nanti. Artinya apa? Hasil dari perkalian silang ini kita cari panjang vektornya. Nilai dari panjang vektor ini akan sama dengan luas jajaran genjang. Dengan sisinya adalah vektor A dan sisinya adalah vektor B. Seperti itu. Ya. Lalu yang F, jika A cross B itu sama dengan 0 dan A dan B itu bukan vektor 0, maka A dan B tegak lurus. Kalau di perkalian titik A dot B sama dengan 0 dan ini dia sama juga bukan vektor 0, maka
A dan B apa hubungannya? Apa hubungannya? Kalau di perkalian titik, yang sifat yang ke F ini kan dia hampir sama ya. Dia juga bisa, yang dimana hasil kalinya itu 0, tapi A dan B itu bukan vektor 0. Maka A dan B ini apa hubungannya? Hubungannya apa? Apa hubungannya? Suara ibu terdengar nggak ya? Mungkin silakan kameranya dibuka semua ya. Biar ibu tahu nih, ini memperhatikan ibu atau tidak nih. Tolong kameranya dibuka semua. Apa hubungannya? Di perkalian titik, A dot B itu sama dengan 0, A dan B bukan vektor 0, maka Perhimpitan, Bu. ya mungkin Renzo, karena Renzo nggak Tegak masuk lurus, ya Bu. rasanya di pertemuan minggu lalu, masuk nggak Renzo? Nggak ada? Heeh. Nggak ada, Bu. Aku ada impact, Berarti yang lainnya nih harusnya tahu dong yang lainnya. tegak lurus bukan nggak sih? Kalau tegak lurus tandanya plus kayak. Ibu tunggui lah, maksudnya silakan dibuka PPT yang di-share kemarin. Itu sifatnya apa tuh? Ketika A dot B itu sama dengan 0, A dan B bukan vektor 0, maka Tegak lurus, Bu. iya tegak lurus ya gitu kan. Kalau ini sejajar berarti yang ini tegak lurus gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya pembuktian dari sifat-sifat yang tadi. Ini pembuktian yang kedua ya, yang merupakan sifat apa ini kalau kombinasi antara sifat yang kombinasi dua operasi, berarti itu sifat apa? Ini kan ada perkalian silang, ada operasi penjumlahan. Berarti ini sifat Distributif, Bu. distributif ya. Nah, ini pembuktiannya, silakan nanti dipahami. Kalau ini kan berarti menggunakan definisi yang kita mengubah vektor itu menjadi matriks. Ya, ini baris pertama itu adalah vektor basis, baris kedua adalah komponen dari vektor pertama, yang ketiga adalah komponen dari penjumlahan vektor B dan vektor C, seperti itu. Ya, silakan nanti dipahami. Ini yang keempat juga seperti itu, silakan nanti dipahami. Lalu, silakan diperhatikan contoh yang pertama ini ada vektor A, vektor B, 2i ditambah 4j dikurang 3k, yang B itu i dikurang j. Carilah perkalian titiknya. Kalau perkalian titik berarti kan 2 dikali dengan 1, 4 dikali dengan min 1. Min 3 ini dikali dengan 0. Maka hasilnya adalah 2 ditambah min 4. Hasilnya adalah min 2. Sedangkan kalau A cross B, berarti kan kita bentuk dia menjadi matriks 3 kali 3. Barisnya isinya adalah IJK. Baris kedua isinya adalah komponen di vektor A, yaitu 2, 4, min 3, 2, 4, min 3. Sedangkan baris ketiga adalah
1, min 1 sama 0. Silakan dicoba guna Saurus tadi, apakah benar hasilnya adalah min 3i dikurang 3j dikurang 6 kah? Silakan dicoba. Benar, Ibu. Sudah? Dan Sudah sama? sama, Bu. Min Sama 3 ya? I dikurang min 3J kurang 6K. Dikurang 6 kali. Oke. Eh, selain Saurus pun bisa juga kita menggunakan apa? Dialih. Kita menggunakan metode apa? Benar, Bu. Kita menggunakan Ini dipakai metode Sarus kan, Bu? Iya, Saurus. Sama. Benar, Sama Bu, nggak hasilnya, terbukti. Renzo? Sama hasilnya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Nah, selain Sama, Bu. Saurus pun kita bisa menggunakan metode apa lagi untuk mencari determinan matriks 3 kali 3? Menggunakan metode apa? Metode kofaktor nggak, Bu? Iya, kofaktor juga bisa kita gunakan untuk mencari determinan matriks 3 kali 3 ya. Silakan dicoba yang nomor 2 ini.
Untuk A cross B-nya bisa ya. Berarti carilah sorusnya, cari determinannya. Berarti bentuknya gimana matriksnya? I, J, K, lalu 2, min 2, 2, 1, ya bawahnya. 3, 1, 2. Iya, cari determinannya ya. Nah, sedangkan sudah dapat A cross B-nya nanti. A cross B itu kan dalam bentuk vektor ya. Sudut yang dibentuk oleh A dan B. Berarti kita menggunakan definisi yang mana nih? Definisi secara geometris ya, yang pakai fungsi trigonometri yaitu sin tadi. Itu panjang vektor A dikali panjang vektor B, lalu sin theta dikali dengan vektor satuan. Gitu ya. Cari dulu yang A. Sudah dapat yang A? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Berapa Dapat, Bu. hasilnya? Pakai sorus atau kofaktor? Pakai sorus, Bu. Sorus, Bu. Ya. Hasilnya adalah Min 5i dikurang J, 3. 8K. min 5i. Ya, sama, Bu. Sama ya. Min 5i Dikurang J, dikurang Kurang J, dikurang J tambah 8K. tambah 8. Oke. Nah, setelah itu kan kita disuruh mencari sudut nih. Sudut itu yang dibentuk oleh A dan B. Berarti kan sudut theta itu. Sudut theta ini dia berada di definisi perkalian A dan B secara geometri. Berarti kan A panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B sin theta dikali dengan U. U ini yang merupakan vektor satuan dari A kali B. iya, A kali B, A cross B. Gitu ya. A silang B. Berarti kalau begitu yang ini sudah dapat nih. Ini juga bisa kita cari, ini juga bisa kita cari, ini juga bisa kita cari. Tadi A cross B itu adalah min 5i dikurang J ditambah 8K. Berarti kalau panjangnya adalah panjang vektor A. Panjang vektor A berarti akar dari 2 2 kuadrat kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. iya, hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 1. Berarti Akar 9 9. dengan 3 gitu ya. 3. Untuk panjang vektor B bisa juga kita cari akar dari 3 3 kuadrat, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar dari 9 ditambah 1 ditambah 4. 4. Berarti akar dari Akar 14. 14 gitu ya. Nah, ya udah tinggal kita pindahkan ke sini. Baru sin theta U-nya berapa? Vektor U yang merupakan vektor satuan. Gimana cara mencarinya? Cari dulu Cari dulu. si punya itu, Bu. Ya, kita cari dulu panjang vektor A cross B. Gitu nggak? Sebenarnya gini sih, kalau kita letakkan aja dulu dia di sini. Ada nggak yang bisa kita sederhanakan? A cross B-nya bisa jadi 2 gitu nggak, Bu? A cross B bisa jadi 2. 2A cross B. Emang dia dijumlahkan ya, Renzo? Penjumlahan kah di sini? Maksudnya yang ini mau digabungkan dengan yang ini gitu ya? Gitu kan maksud Renzo? Ya. Mati ya? Nah, kan ini kan perkalian ya, perkalian. Sebenarnya kalau ini pindah ruas pun, yang ini dipindahkan ke sini atau ini dipindahkan ke sini, hasilnya sama dan berapa? Sama dengan 1. 1. Berarti kan ini bisa habis ya gitu. Iya nggak? Di sini 1, misalnya biar terlihat ya. Kenapa bisa 1 di situ?
Kan yang dari sini nih yang dipindahkan ke sini nih. Dia dibagi. Jadi kan A cross B dibagi dengan A cross B kan 1 ya. Berarti di sini jadinya panjang vektor perkalian yang ini. Sebenarnya bisa langsung kita bikin aja di sini dia. Berarti ini yang dihapus. Gitu. Bisa dipahami nggak? Berarti panjang vektor A silang B itu sama dengan 3 dikali akar 14 sin theta. Kita mau mencari tetanya. Berarti sin theta, nggak bisa langsung kita hilangkan tetanya ya. Maksudnya eh, bertahap kita menyelesaikan ya. Berarti sin theta sama dengan, berarti ini cari dulu nih. A cross B itu kalau kita cari panjangnya maka sama dengan akar dari yang ini nih yang kita cari panjangnya nih. Berarti min 5 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan. Itulah hasilnya. Silakan dicoba dulu Akar cari. 90. Berarti min 5 dikuadratkan 25 ditambah 1 ditambah 64. Berapa hasilnya? Letakkan di sini. Berarti sin theta itu sama dengan apa? Diapakan setelah itu? 3 akar 14 per akar 90. Berarti 3 akar 14 dibagi akar 90. Yang lain Ya, Bu. benar? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Beneran? Benar itu tuh yang disebut Renzo? Buat teman-teman Enggak lah, Renzo yang bilang berarti bukannya benar gitu. akar Bu, 90 per kalau 3, dibuat 3 iya. akar akar 14 10, lah. Apa gimana? Tiga. Ebit? Oh. Jadi akar 90 per Per 3 3 akar akar 14 lah. 14. Ya, iya. Yang disebutkan Renzo itu terbalik ya. Jadi apa namanya ya? Mungkin itulah kadang kita ketika ini yang ditanya kadang emang kita kadang terbalik-balik kayak gitu ya. Jadi tapi ketika ini merupakan hasil kali 2 buah ini, sedangkan ini yang ditanya, maka ini pasti membagi ini kayak gitu kan harusnya kan? Harusnya gini, A cross B ini panjang dibagi 3 akar 14 kayak gitu. Itu ya. Nah, baru dicari berapa hasil tadi akar 90. Berarti akar 90 dibagi 3 akar 14. Nah, itulah. Itu untuk sin tetanya. Maka tetanya sama dengan arcus sin dari akar 90 dibagi 3 akar 14. Gitu. Bisa ya? Sama seperti di perkalian titik. Kita mencarinya juga seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Jadi yang kita cari itu sin theta ya, Bu, bukan Yang kita cari tetanya. theta. Yang kita cari theta, bukan sin theta. Jadi ini sudah dapat nanti hasilnya apa? Maka theta sama dengan Arcus input sin, dari sin, ya arcus dari sin ini. arcus sin Atau input dari dari, akar 90 per 3 akar 14. iya benar. Maka itulah sudutnya. Ya, kalau sudut kan pasti yang theta itu ya, yang dalam bentuk derajat. Kalau sin theta itu disebut dengan fungsi sinus. Kalau misal hasil arcus sinnya itu jelek gitu, Bu, nggak Ya, ada di sudut istimewa itu, kita selesaikan atau sampai itu aja? ya harus diselesaikan kalau pertanyaannya sudut ya. Harus diselesaikan. Gitu. Berapa tetanya? Ada yang sudah dapat? Gini ya, 35,9 dan 152 nggak Bu derajatnya? 152 derajat. Iya. Benar tahu. Kami kalau aku langsung gini gimana? apa berapa? Kalau yang lain, 35,9. kawan yang lain, 57 derajat. Kami 57,67, Bu. Iya, sama. Kok beda-beda? Jauh-jauh. Arcus. kan Iya, kita benar, Bu. dari Arcus sin dari akar 10 per akar 14. Mm-mm.
Oh wajar, gue Lihat salah jawabannya kos. sini. Nah, ini jawabannya Harusnya Arsin, malah Arkos. 57,69 derajat nih ya. Jadi sama kalau yang Beda bacanya. Beda. oke, bisa dipahami? Jadi soal kuis nanti minggu depan tuh seperti inilah gambarannya. Bisa lah ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk satu lagi materi terkait perkalian rangkap 3. Belum 1,5 jam kan? Masih jam ya baru 42 menit. Oke, kita masuk ke kok 42 menit? 1 jam lebih deh ya. Ya berarti kita sampai jam berapa sih? 13.30. Sampai jam 3 ya? Iya, 12. Ibu. Heeh, Ya, 15 Bu. menit lagi ya. Oke, kita masuk ke perkalian rangkap 3. Berarti kalau perkalian rangkap 3 di sini artinya adalah perkalian 3 vektor. Gitu ya. Dan itu perkalian bisa jadi titik-titik dengan perkalian silang yang dikombinasi. Gitu. Ada kemungkinan nggak perkalian titik dikombinasi dengan, perkalian titik dan perkalian titik, misalnya A dikali B dikali A dot B dot C, ada kemungkinan nggak seperti itu? Tidak, Ibu. Ya, kenapa tidak? Karena hasil A dot B itu udah skalar. Skalar dot dengan vektor nggak bisa, Bu. Iya, benar. Jadi tidak bakalan mungkin A dot B dot C itu terjadi karena hasil dari perkalian A dot B itu sudah skalar. Skalar tidak bisa dikalikan titik dengan vektor. Gitu ya, ingat ya, hanya vektor dengan vektor. Nah, ini perkalian rangkap 3 itu. Jadi perkalian titik dan perkalian silang pada 3 buah vektor dapat menghasilkan kali yang punya arti dalam bentuk berikut. Misalnya A dot B dikali dengan C. Nah, di sini hasil dari perkalian titik ini sama dengan skalar tadi ya. Maka skalar di sini dikalikan dengan vektor adalah perkalian biasa. Gitu ya. Hasilnya adalah Vektor. vektor. Nah, yang ini A dot dalam kurung B cross C. Berarti yang kita selesaikan yang mana dulu? Yang dalam kurung dulu ya. Nah, ini hasilnya adalah vektor. Baru bisa dikalikan dengan vektor, tapi perkalian titik. Gitu. Atau yang ini dikalikan silang. Karena kan hasil ini vektor, pasti harus dikalikan dengan vektor. Kalau nggak titik, pasti sih silang. Seperti itu. Bisa ya? Jadi kalau misalnya diberikan soal seperti ini, ya udah selesaikan dulu ini, baru dikalikan dengan C. Baru ini diselesaikan dengan cara determinan matriks 3 kali 3, baru dikalikan titik dengan vektor A. Seperti itu ya. Bisa lah ya. Nah, ini untuk sifat-sifat dari perkalian rangkap 3. Bisa dilihat bahwa ada 3 buah vektor, maka berlakulah A dot B itu dikalikan biasa dengan vektor C, itu tidak sama dengan A dikali biasa B dot C. Karena hasil dari ini akan berbeda dengan yang di sebelah kiri. Gitu ya. Benar nggak ya? Atau mungkin sama? Atau mungkin sama. Coba kita coba ya, yang nomor 1 ya. Misalnya, vektor A itu kita kalikan dia vektor yang berada di dimensi 3. Misalnya A itu berapa? Sebutkan. Berapa angkanya? Berapa? Min 2, misalnya min 2, 4, 1 misalnya ya. Yang B itu misalnya 1, 2, 111. 3. Ya, boleh lah ini. Atau C berapa? C 325. 325. Oke. Nah, kalau kita buktikan sebelah kiri ini ya, A dot B berarti kan min 2 dikali dengan
1. Berarti min 2. Ditambah 4 kali 2, 8. Ditambah 3. Baru dikalikan dengan 2,5. Ini hasilnya adalah berapa nih? 9 ya? 9? 9 kan? 27, 18. Ini 45. Ini vektornya. Kalau yang ini gimana? 1, 3 ditambah 4, 7 ditambah 15. Berarti 20, 22. 22 dikali min 2, 20 dikali min, ya. 22 dikali min 2, min 44. Sudah beda kan kayak gitu. Maksudnya komponen pertama pun sudah beda hasilnya. Maka terbuktilah benar ya ini ya. Kalau kita buat contoh seperti itu, kita coba-coba dengan mengalihkan langsung. Lalu yang B, hasil dari A dot B cross C itu sama dengan B dot C cross A itu sama dengan C dot A cross B. Ini bisa kita buktikan ya. Berarti dia dikalikan dulu A dot B cross C. Ternyata bisa juga dibentuk dia menjadi dalam bentuk matriks 3 kali 3. Komponennya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Dan yang dimana hasil dari determinannya itu bentuknya adalah, sudah pasti, hasil dari perkalian ini adalah vektor atau skalar hasilnya nih. A dot B cross C. Hasilnya adalah kan ketika perkalian 3 buah vektor lalu ada dalam kurung, maka yang terlebih dahulu kita selesaikan kan yang ini nih dalam kurung. Hasilnya adalah vektor. Ketika ini dikalikan titik dengan vektor, maka hasilnya adalah Salah. skalar. Nah, ternyata bentuk ini bisa dibentuk bisa diselesaikan dengan menggunakan determinan matriks 3 kali 3. Untuk baris pertama, isinya adalah komponen vektor A. Baris kedua, komponen vektor kedua yang B ini. Baris ketiga, komponen vektor yang ketiga. Gitu. Ya, bisa dipahami? Nah, ternyata hasil dari perkalian ini itu sama dengan ini. Berarti kalau kita selesaikan juga dengan menggunakan determinan seperti ini, berarti B dot C cross A itu sama dengan determinan isinya adalah baris pertama B1, B2, B3. iya B1, B2, B3. Baris kedua C1. C1, C1, C2, C2, C3. Baris ketiga berarti A1, A2, A3. Hasilnya pasti skalar juga kayak gitu, dan hasilnya pasti sama. Ketika di sini nanti hasilnya 10, berarti di sini juga pasti 10. Nanti silakan dicoba ya membuktikan. Begitu juga ketika C dot A cross B. Ya. Itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks 3 kali 3 dengan mencari determinannya. Oke, kita lanjut. Yang C ini perkalian rangkap 3 ini tidak berlaku hukum asosiatif. Karena ketika kita buktikan pun nilai ini tidak sama dengan sebelah kanan. Kayak gitu ya. Yang D, A cross B cross C ini sama dengan A dot C dikali B dan perkalian biasa dikurang A dot B dikali dan C perkalian biasa. Ya. Ini sebenarnya perlu kita buktikan ya, apa jadikan tugas ya. Karena kan bentuknya agak lain ya, maksudnya bukan sifat asosiatif, bukan sifat komutatif yang biasa sering kita buktikan ya, tapi ini bentuknya sudah berbeda nih. Operasinya perkalian silang, ternyata dia sama dengan perkalian titik dan operasi pengurangan di sini kayak gitu. Lalu yang bentuknya ini juga
kurungnya di sini A cross B itu sama dengan ini A dot C itu dikali dengan B dikurang B dot C. B dot C dikali dengan A. Seperti itu. Oke, silakan dicoba-coba untuk sifat-sifat ini dibuktikan, siapa tahu kuis keluar pembuktian ini, siapa tahu ya. Siapa tahu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Kalau tidak ada, silakan dicoba dulu mengerjakan soal nomor 1 ini. Ibu itu yang A sama dengan K ya, Bu? Yang A itu 3I dikurang 2J ditambah K. Tambah K ya. Nah, silakan kalau yang A ini bisa langsung kita dapatkan jawabannya. Maka jawabannya sama dengan, coba yang menjawab A dot B. Silakan. Apa ya? Coba Alfarizi. Berapa jawabannya Alfarizi? Kalau di sini ditambah. A dot B sama dengan 6 min 8, 6. Berapa? Berarti 6 ditambah min 8, 6. Tambah 6. Tambah 6. Ini ditambah K? Berarti? Oh, K min 3 berarti Iya, dikurang 3. Iya, berarti 6 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan? Berarti min 5. Oke, ini yang A. Coba yang D dulu ya. Coba yang D. D bisa nggak ya? D bisa nggak? A dot B cross C. Izin, Bu. Nggak bisa ya? Izin, Bu. Iya. Maaf, Frans. Yang tadi di A min Yang A 2 bukannya min 11 4 ya, Bu? jadi 8. Jadi 11 ya. 6. Oh iya, ini min 2 dikali dengan min 4 ya. Berarti 8 ya. Iya, Bu. Aduh, oke lah. Min 8 berarti ini yang 8. Berarti 8, ini ditambah 8, berarti hasilnya adalah Min 11. min 6 tambah 8, 14 dikurang 11. 11 ya. Ya, oke. Oke, yang D. D ini bisakah kita selesaikan? Tidak, Bu. Tidak. Kita bisa menyelesaikan ketika di sini tidak pakai titik, misalnya A kali B cross C, artinya ini perkalian biasa. Atau bisa kita selesaikan ketika A, kalau misalnya tetap pakai titik nih di sini. Sorry. Salah dah Ibu nih. Ini harusnya ada perkalian titik di sini. Perkalian biasa kan nggak bisa hasilnya vektor dan vektor dikalikan. Berarti ini bisa kita selesaikan ketika yang dalam kurung itu kita ubah dia menjadi perkalian silang, gitu ya. Misalnya, kalau yang dalam kurungnya tetap B dot C, maka yang di sini operasi apa di sini? Perkalian apa di situ? Kalau di sini perkalian apa? Kan yang ini kan nggak bisa diselesaikan nih yang ini ya. Tapi yang ini nih bisa kita selesaikan ketika bentuknya seperti ini. Benar nggak kalau bentuknya seperti ini? Bisa kita selesaikan. Benar, Ibu. Benar. Ketika yang operasi titiknya tetap, berarti yang dalam kurungnya harus berubah. Kenapa harus berubah?
biar bisa diselesaikan dengan A. Karena ini vektor dikalikan harus dengan vektor gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Yang kalau misalnya kita mempertahankan di sini B dot C, maka yang ini nih bisa kita kalikan dengan A ketika operasi apa di sini? Nggak bisa nggak, Bu? Perkalian biasa nggak, Bu? Iya, perkalian biasa. Bisa. Ini skalar, ini vektor bisa, tapi perkalian biasa namanya. Kayak gitu, ya. Jadi yang D ini bisa, berarti berubah soalnya. Berarti sama dengan yang C berarti ya. Karena C ini udah, berarti selesaikan yang D, yang ini. Ini yang D. Hasilnya apa? Silakan yang menjawab yang D, A kali biasa dengan B dot C. Silakan yang menjawab. Ini ada yang nggak hadir ya? Rizky kemana, Dinda? Rizky ada? Rizky emang nggak hadir ya? Nggak tahu, Bu. Oh, oke. Tadi kuliah tadi. Iya, Bu. Oke. Oke, berarti B dot C hasilnya adalah, coba yang menjawab. Coba Revalina. Berapa Revalina? Berapa hasilnya? Nah, B dot C. B dot C, Revalina? Revalina tiba-tiba langsung ditutup kameranya. Kenapa gitu, Revalina? Coba yang menjawab. Coba Nesha. Nesha gimana, Nesha? B dot C hasilnya apa? B dot C hasilnya min 16, Bu. Min 16. Dapat dari mana? Itu Min dari 2. min Kan B dot C dari nih. 2 Ah, kali 2 kali min 1 ditambah min 4 kali 2 ditambah min 3 kali 2. iya. Min 3 kali 2 berarti min 6. Jadi kalau kuis besok tolong dijabarkan ya. Kalau ini kan langsung nih Ibu bikin ya. Harusnya kan 2 dikali min 1 ditambah min 4 dikali dengan 2 ditambah min 3 dikali 2. Gitu ya. Jangan langsung muncul seperti ini. Tapi ada prosesnya. Gitu ya. Nah, berarti min 2 ditambah min 8 ya. Min 8 kan? Min 8 ditambah min Iya, 6. Bu. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah Min 16. min 16. Nah, min 16 inilah tinggal dikalikan ke sini. Min 16 kali 3. Min 48 Min tambah 8i 32J tambah min 32J. dikurang 16K. Ya Iya, nggak, Bu? itulah hasilnya. Jadi hasil dari perkalian biasa dikalikan dengan perkalian silang, perkalian titik, hasilnya adalah vektor gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti ini skalar hasilnya, ini hasilnya vektor. Kalau ini hasilnya adalah yang B, hasilnya adalah Vektor. vektor. Yang C, Vektor. yang C, coba diperhatikan, Alicia. Ini B Skalar cross C. nggak, Bu? Iya, B cross C ini vektor. A dot vektor hasilnya adalah skalar ya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Oke, karena materinya sudah selesai, kita sudah berapa kali tugas ya? Berapa kali tugas Ibu kasih tugas? Sudah berapa kali ya? Kayaknya Iya. satu yang berapa? 2 apa 3 ya tugasnya? 2, Ibu, masuk Oh, 2 yang ya. teman kemarin.
Oh ya, oke lah, nggak apa-apa lah, 2 aja. Nanti kan dari dosen lain masih ada lagi ya. Ada 2 dosen lagi. Oke, silakan nanti dipahami lagi materinya untuk dipersiapkan di hari Selasa kita kuis. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini dicoba-coba aja yang B dengan C ya. B dengan C. Dicoba-coba gunakan Sorus, gunakan kofaktor. Kalau mau mencoba mana yang lebih cepat, mana yang lebih apa ya, mudah diingat lah ketika menyelesaikan determinan matriks 3x3. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Sebelum ditutup, Ibu cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Kira-kira berapa orang yang nggak hadir ya? Selain Rizky. Ada yang tahu? Biar cepat juga nih kita. Ada yang tahu nggak kawan-kawannya selain Rizky yang nggak masuk ke Zoom? Iya ada. Askia. Jadi ada rasanya. Eka Bima. Ada, Bu. Nesha. Jenny. Hadir, Bu. Alima. Hadir, Bu. Farizi. Hadir, Bu. Lisa. Franz. Revalina. Adinda. Siapa lagi ya yang hadir ya? Steffi Hadir, ada? Bu. Steffi. Ada, Ibu. Apa? Steffi? Ada? Jadi dia Nggak masuk, Ibu. Oh, tadi masuk. Tapi sinyalnya nggak ada di Oh, rumah. gitu. Ya, oke. Ebit Renzo. Wariato. Dinda. Ezra, ada Ezra? Ezra ada? Ezra, Bu. Apa? Ada. Ezra ada? Hadir, Ezra Bu. mana Ezra? Hadir. Angkat tangan. Oh, ada ya. Oh ya, oke. Hesi? Hadir, Ibu. Hesi, Nabiha. Nabiha? Aman Nabiha? Bu. Elizabeth? Hadir, Bu. Nunik. Muhlasin, Tara, Ardi. Oh, cuma Rizky yang nggak hadir ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu, Nuni sama Ezra hadir, Bu. iya. Sudah rasanya udah Ibu tandai. Cuma satu yang tidak hadir. Ya. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Untuk PJ-nya silakan diambil lembar jawaban, kertas untuk jawaban kuis ya di akademik. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ibu, ini Zoom yang kali ini ada di YouTube. Ibu nanti tahu nggak, Bu? Oh iya, ada.